lain kisah, kasus kematian kopi bercampur sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin belum juga terungkap siapa pelakunya. Jessica pun telah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Jessica pun hingga kini berstatus saksi dari tewasnya Mirna. Lantas benarkah Jessica depresi berat hingga tak berani keluar rumah pasca kematian Mirna? Lalu bagaimana bisa kopi yang dipesan Jessica untuk Mirna mengandung racun mematikan? Iya, sudah pasti ya, karena saya tidak berbuat, tapi saya diperlakukan seperti ini, hidup saya pun tertunda, orang tua saya pun menderita, saudara-saudara pun saya juga khawatir, pasti tertekan. Iya, itu hanya normal saja ya, saya kan manusia, saya kan nggak berbuat apa-apa, tapi dihukum seperti ini saya tidak tahu kenapa. Iya, soalnya ya dibuntutin kamera di mana-mana, saya takutnya begitu aja, soalnya saya nggak mau disorot terus gitu loh, kalau emang ada jadwalnya wawancara atau gimana ya saya oke lah ya di ngomong gitu kan, tapi kalau didesak-desak, didorong-dorong, ditanya-tanya, dipaksa, saya nggak suka begitu. Almarhum yang meminta kopi tersebut. Seperti itu, jadi bukan sengaja Jessica yang memesankan kopi. Tidak, saya tidak tahu kopi itu jenis apa, saya tidak pernah ke restoran itu juga, itu benar-benar diminta sama almarhum dan buktinya ada. Enggak ada. Iya, silakan aja. Tunggu aja polisinya keputusannya apa. Pasca kematian Mirna, misteri siapa pelaku penyebab tewasnya Mirna belum terungkap. Pihak kepolisian masih mencari bukti-bukti yang cukup untuk dapat membuat kasus tewasnya Mirna menjadi terang benderang. Pasca pemeriksaan pihak kepolisian, kemarin Jessica mendatangi Komnas HAM. Mengapa Jessica mendatangi Komnas HAM? Lalu apa tanggapan Komnas HAM dengan kedatangan Jessica di kantornya? Jessica dan keluarganya yang juga adalah kuasa hukumnya itu mengadukan ke Komnas HAM tentang perlakuan-perlakuan yang membuat tidak nyaman karena seolah-olah dia sudah dihukum oleh masyarakat, oleh media, termasuk juga cara-cara yang dilakukan oleh kepolisian itu seolah-olah dia sudah tersangka. Jadi opini publik itu kemudian membuat dia menjadi tidak nyaman gitu. Itu aja intinya. Saya cuma tahunya diundang ke Komnas HAM ya. Dia hanya meminta Komnas HAM untuk memantau prosesnya dan untuk membantu dia agar diperlakukan seadil-adilnya. Dan dia sudah membuat pengakuan mulai dari kronologisnya itu ke kita dan sebagainya, dan dia minta supaya dipantau lah, itu aja. Dia supaya diawasi prosesnya, bahwa dia mengatakan bahwa dia belum tersangka kalau sudah dibeginikan, intinya begitu. Jadi minta perlindungan, media tahan diri lah, supaya tidak menjudge seseorang menjadi tersangka padahal dia bukan tersangka. Ya, siapapun juga. Tidak hanya akhir-akhirnya saja ya, sejak dari awal juga emang menyudutkan saya. Saya pertamanya ya tidak tahu harus berlaku seperti apa, berbuat apa, berbicara apa. Saya juga panik kan ini. Sepertinya kan baru ya buat saya, dibuntutin wartawan, ada kamera begini banyak, ini banyak lampu yang terang di mana-mana, rumah saya juga ditungguin orang. Tapi belakangan ini ya dinasehatin sama kuasa hukum saya kalau nggak bersalah ya tenang aja, ngomong apa adanya, itu saja. Kerap menimbulkan sensasi lewat jargon maupun hal unik lain. Tak jarang banyak parodi dan meme lucu terinspirasi dari sepak terjang Syahrini. Marahkah Syahrini atas meme dan parodi bertemakan dirinya itu? Meme-meme Hindu, apa-apa aku ditabrak, ini aku biarin mereka cari rezeki dari situ.